Baik, cek sound Bismillah, Bapak Ibu Ayah Bunda. Sudah terdengar ya suaranya? Insya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah la haula wa la quwwata illa billah. Pagi hari ini mari sama-sama kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang sudah Allah titipkan kepada kita semua, Bapak Ibu Ayah Bunda. Kita sama-sama ucapkan seperti biasa, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, kita sama-sama berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita bersyukur Allah semakin tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lupa bersyukur, lupa mensyukuri setiap nikmat. Karena kata Allah, kalau kitanya bersyukur, insya Allah ditambah segala sesuatu dalam hidup kita. Kalau kitanya kufur, na'udzubillah min zalik, azab Allah sangat pedih ya. Jadi Bapak Ibu Ayah Bunda, terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung sejak awal di hari Senin ini kembali dengan Quran Talks ya bersama dengan Ustaz Indra Firmansyah. Untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda, Nuga mau izin membuka dengan peluang kebaikan, dengan peluang keberkahan insya Allah ya. Untuk yang mau bersedekah pagi hari ini melalui Quran Talks atau titik balik dalam rangka mengikat ilmu, memberikan support dakwah terbaik. Ya insya Allah semoga apa-apa yang sudah Bapak Ibu Ayah Bunda titipkan ini insya Allah bisa kembali dalam bentuk keberkahan ilmu, keluasan hati, ya, keberkahan rizki, kemudian keberlimpahan harta. Amin amin ya robbal alamin. Apapun itu Bapak Ibu Ayah Bunda, kami selalu ucapkan jazakumullah khairan kathiran. Semoga kebaikan Bapak Ibu Ayah Bunda Allah balas dengan berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, pagi hari ini eh Nuga mau izin to the point aja, insya Allah di hari Sabtu dan Ahad ya kita akan ada kelas eksklusif filosofi sholat part kedua dengan tema menyempurnakan bacaan sholat. Untuk yang belum daftar, yuk daftar bareng-bareng gitu ya karena info dari teman-teman sudah banyak yang daftar. Nuga mau izin ini kelas yang recommended banget, Nuga rekomendasikan banget untuk kita belajar di sana sama-sama ya. Kita sama-sama tutup tahun 2025 dengan kembali ke pembelajaran yang lebih mendasar, yang lebih fundamental gitu ya, yang lebih insya Allah bisa kita praktekkan. Yaitu apa? Yaitu belajar membenahi, membenarkan, memperbaiki bacaan sholat kita ya. Jadi bangga teman-teman titik balik udah share link daftarnya. Silakan Bapak Ibu Ayah Bunda kita sama-sama akses. Kita isi akhir pekan, kita isi akhir tahun ini dengan insya Allah sesuatu yang bermanfaat ya. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, boleh kasih emoticon untuk penyemangat kita pagi hari ini. Insya Allah semoga ini jadi bahan bakar ya salah satunya. Selain kita ada niat, ada semangat, ada iman, salah satunya kita kasih emoticonnya biar makin semangat pagi hari ini. Terima kasih banyak ya. Izin Nugo mau langsung sapa-sapa guru kita yang sudah hadir pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Cerah sekali Ustaz. Sehat Ustaz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah cerah karena pakai ini ya. Jadi tenggelamkan. Ya ini sama juga berarti saat kalau seperti itu. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, seperti biasa mau minta tolong di spill diberikan kisi-kisi dulu terkait pembahasan kita pagi hari ini Ustaz. Ya, hari ini kita bahas Quran surat An-Najm ayat 1 sampai 25 ya. Satu halaman sampai 26 maaf. Ini tentang kisah bertemunya Nabi Muhammad SAW dengan pertama kali dengan Jibril. Lalu apa yang dilihat Nabi Muhammad SAW ini ternyata didustakan oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Dulu Nabi Muhammad SAW melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tapi orang-orang lain mayoritas mendustakannya. Mungkin Kang Nuga juga sudah pernah melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tapi begitu cerita ke teman-teman, teman-teman bilang, ah ente mimpi ente. Mungkin pernah begitu ya. Nanti kita bahas kayak gitu insya Allah. Jadi kita bahas seperti itu. Jangan-jangan cerita ini bukan ceritanya kafir Quraisy, jangan-jangan cerita ini justru ada di kehidupan kita.
ya sudah hadir di titik balik tiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad. Tapi dalam hatinya masih aja menentang. Apa iya, apa iya kan. Ya, jadi cerita ini nanti kita tarik hikmahnya. Jangan-jangan cerita ini bukan cerita kafir Quraisy, tapi sebetulnya ceritanya kita cuma dalam bentuk yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya, Kang Uga. Baik Ustaz, syukran kathiran. Insyaallah Bapak Ibu Ayah Bunda, kita akan belajar ya. Untuk itu siapkan mushafnya, siapkan catatannya, kita siapkan hati dan pikiran kita juga ya. Sambil siap-siap seperti biasa, kita nonton dulu. Kita sama-sama saksikan video yang berikut ini. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, pada Ustadz Indra Firmansyah, waktu dan kesempatan terbaik ini dipersilahkan. Jazakumullah khairan, Kang Nuga. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Susah senang, bahagia ataupun sedih, bokeh ataupun banyak duit, tetap kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah dengan izin Allah setelah kemarin kita ketemu beberapa teman-teman ya di peletakan batu pertama di Masjid Eko Wakaf, ada sebagian yang hadir di sini. Ada Ibu Neni hadir, kita ketemu di sana. Ada siapa lagi yang ketemu ya? Ya, sebagian kemarin ada yang datang juga dari titik balik. Masya Allah, hari ini kita ketemu lagi di Quran Talks, membahas surat An-Najm, surat 53, ayat 1 sampai 26. Sudah siap-siap di sini ada Umi Amrin di Kendal, Ibu Zalia Abu Bakar, Ibu Murdaningsih, Kak Desi Aryani di Bengkulu, Bu Safera di Salatiga. Kayaknya kayaknya di Salatiga ini emang benar ya. Kalau di Bekasi nggak begini bentuknya. Umu Adin dan Quinsa, Ibu Eti Halinali, Ibu Gebila, Ibu Wita di PKU, Bu Neni di Jakarta. Kemarin ada di Bogor, hari ini udah di Jakarta lagi.
Bu Ratih, Bu Nani Tri, Bu Nur Hayati, Ibu Irma. Tumben ini yang kelihatan pensil-pensil. Siapa lagi? Bu Aminah di Sidoarjo, Bu Risna, Ibu Vidya, siapa Ibu Farida, Bu Sri Bingah, Bu Maimunah Izhar di Jakarta Utara, Ibu Lilis Lismuna, Pak Rahmat Jelita, Masya Allah. Mana Bu Jelitanya Pak? Ada ya? Sepasang. Selalu ikut, Masya Allah. Ibu Azri Rasunah, Ibu Dwi Putri, Bu Masrah Hayati, Bu Endang Rahayu di Bekasi, Ibu Yalinda Sofyan, Ibu Siti Khadijah, Bu Kulsum Haris, Bu Erna di Medan, Ibu Sudarti, Bu Silvira Bukit Tinggi, Ibu Masani, Ibu Ummu Sofia di Bali, Ibu Rosalina, Bu Sumarmi di Brebes, Ibu Linda Anas, Umi Kulsum, Ibu Zulfah Muhammad, Umi Hadijah, Ibu Erni Masyito, Ibu Dilla, Ibu Azia Nova, Ibu Melia Indrawati di Lampung, Ibu Indramayu Asih Mayasari, ya, tapi nggak pakai bakti ya. Kalau Mayasari bakti bis namanya. Ibu Ais Holaso, Ibu Irayanti, oh, Ibu Masruho, Ibu Khairiyah, Ibu Ernianti, Ibu Ifah di Cimahi, Ibu Des, Ibu Des Masro. Pendek juga namanya Bu, singkatan lah ya. Bunda Erni Khaidir, dan yang lain-lain yang hari ini sudah hadir 279 orang, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Insya Allah kita akan mempelajari surat An-Najm ayat 1 sampai 26. Supaya efektif waktunya, minta tolong Ibu Umi Amrin di Kendal, boleh dibaca surat An-Najm ayat 1 sampai 4. Terima kasih. Ayat 1. Oke. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. An-Najm ayat 1 sampai dengan 4. Ya. Yang artinya, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Umi Amrin di Kendal. Bapak Ibu, ayat ini dibuka dengan sumpahnya Allah. Wan najmi idza hawa. Demi bintang yang terbenam. Ada bintang yang terbenam, ada bintang yang bersinar. Kira-kira kiasannya dalam hidup apa ya Bapak Ibu? Ya. Kalau kita terusin ke ayat keduanya, kawanmu, yaitu dulu kawanmu itu Muhammad, Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad kan warga Quraisy ya. Teman-teman mereka juga, ponakan-ponakan mereka juga, yang tiba-tiba Allah tunjuk menjadi pemberi peringatan di antara mereka. Ya, yang dulunya sebelum dia memberi peringatan, dia adalah orang yang terpercaya, betul nggak? Bahkan dapat gelar Al-Amin. Artinya sebelum dapat apa itu namanya, sebelum dapat perintah untuk berdakwah, Nabi Muhammad ini adalah bintang yang bersinar, betul nggak Bapak Ibu? Di antara keluarga mereka, Oh di ya, antara keluarga mereka, ya. Nabi Muhammad adalah bintang yang bersinar, diandelin, dipercaya, menyenangkan, temannya banyak. Ya. Tapi begitu dia dapat wahyu dari Allah, mereka menganggap Muhammad itu sesat dan keliru. Betul ya Pak? Ya kan? Mereka menganggap Muhammad muda, Nabi Muhammad muda yang baru jadi Nabi adalah orang-orang yang sesat dan keliru. Bapak Ibu, pernah nggak ngerasain kayak gitu? Saya yakin semua orang pernah ya. Termasuk saya pertama kali hijrah berhenti kerja, dianggapnya bodoh, dianggapnya gila, dianggapnya nggak pakai otak ya. Dan ini bukan hal baru ya Bapak Ibu ya. Setelah sinarnya terang benderang karena dianggap punya segala sesuatu, punya jabatan yang baik, punya kerjaan yang nyaman, punya gaji yang besar, tiba-tiba berhenti karena anggapan wah nggak halal nih kerjaan saya nih, langsung sinarnya redup Ibu. Makanya Allah bersumpah dengan bintang yang redup. Meskipun Nabi Muhammad dianggap redup oleh manusia, tapi tetap mulia di sisi Allah. Bapak Ibu yang hari ini mungkin berada dalam posisi bintangnya lagi redup karena omongan manusia. Redupnya kan karena omongan manusia kan, bukan Allah yang menghinakan.
Kalau redup karena omongan manusia, nggak usah dipusingkan Bapak Ibu. Nggak usah dipusingkan. Kalau Bapak Ibu hari ini redup bintangnya karena omongan orang, kita lihat ya kisah-kisah para nabi masa lalu. Apakah mereka eh, apa yang mereka dengar pada saat mereka berdakwah? Boleh ya Bu Zaliyah Abu Bakar. Coba baca surat 7 ayat 60. Surat 7 ayat 60. Baik, Ustaz. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ya Ustaz, ayat 60. 60. Artinya, para pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami melihat engkau dalam kesesatan yang terang. Ya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kasih Ustaz, jazakumullah khairah, barakallahu fiik. Terima kasih banyak Sehat Bu selalu, Zaliyah. panjang umur berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, ini omongan-omongan orang kepada Nabi Hud. Ya, Nabi Hud itu dikatain apa? Sesat ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini dikatain nggak masuk akal, ya biasa aja ya. Orang Nabi aja dulu dikatain sesat. Jadi aneh nggak kalau hari ini dikatain? Enggak, Bu. Ya ingat-ingat ya kata-katanya ya. Satu, sesat. Bu Murdaningsih, Bu. Kita baca lagi ayat surat 7 ayat 66. Surat 7 ayat 66. Waduh. Bisa di-unmute Bu Murdaningsih? Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat 66 yang artinya pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Nah, Shadaqallahul azim. Syukran Ustaz. ya. Setelah kaum Hud, ya Bu, ini berikutnya nih wa ila samuda akhohum maaf tadi Nuh ya, tadi Nabi Nuh yang pertama ya yang dibaca sama Bu Zaliyah. Kalau ini omongannya diucapkan kepada Nabi Hud. Nabi wa ila adin akhohum wa ila samuda akhohum huda. Begitu Nabi Hud menyampaikan malah dibilang apa? Sesungguhnya kami memandang kamu. Inna lanaroka fi safahatin. Kami memandang kamu dalam kondisi kurang waras. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau hari ini ada yang dikatain nggak waras ente, nggak logis, gila lu, kayak biasa aja ya. Ya Bapak Ibu ya. Termasuk orang-orang yang banyak bohong, biarin aja lah Bapak Ibu ya. Banyak bohong, ngomong mau bener, kelakuan belum tentu kayak gitu ya biarin aja Bu. Kan yang membuktikannya kan kita sendiri di hadapan Allah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau hari ini Ibu bintangnya gelap gara-gara omongan orang, udah biarin aja, ngapain pusing? Ngapain pusing? Lagi, kita buka lagi. Ibu masih di surat 7 aja lah. Padahal ini ada juga, Ibu kalau mau baca dari surat 11 juga ada ya. Bahasanya agak beda-beda lagi nih. Kak Desi Aryani di Bengkulu. Tolong baca surat 7 ayat 75 sampai 77. Surat 7, 75 sampai 77. Surat Al-A'raf ayat 75 sampai 77. 75, pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya. Tahukah kamu bahwa Salih adalah seorang rasul dari Tuhannya? Nah, sebentar ya Bu, jangan diterusin Mereka dulu. menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. 76, orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai. 77, kemudian mereka sembeli unta betina itu dan berlaku angku terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Salih, buktikanlah
ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul. Ya, Engkau adalah salah seorang rasul. Makasih Ustadz. terima kasih banyak Kak Desi Aryan di Bengkulu. Bapak Ibu, ini omongan umatnya Nabi Soleh. Mereka yang pertama apa? Dia ngomongnya dia kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang dianggap ya bukan orang kaya, orang miskin, orang yang bukan orang mulia gitu ya. Tuh. Lalu setelah dia ngomong begitu, di ayat 7-nya dia bilang buktinya mana? Kan gitu ya. Mana bukti ancamanmu? Buktiin aja. Hari ini pernah nggak diomongin begitu? Buktiin aja, buktiin aja. Ya Bu, ya. Jadi alhamdulillah kulihal saya juga merasakan itu ya. Satu dibilang sesat, dua dibilang nggak waras, tiga bohong aja kerjaannya, empat buktiin aja. Ya, jadi Bapak Ibu mohon maaf ya sekali lagi saya pernah bilang hidup ini nggak ada surprise. Hidup ini sudah dibocorin semuanya, termasuk panggilan orang kepada kita udah dibocorin semua. Tuh. Lagi ya, Ibu Safera di Salatiga masih surat 7 Mas Safera, tapi ayat 82 sekarang. Surat 7 ayat 82. Boleh dibantu operator. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat 82. Hmm. Dan jawaban kaum tidak lain hanya berkata, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negeri ini. Mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Ya, terima kasih banyak Bu Safira Wafik Barakallah. Bapak Ibu panggilan yang berikutnya adalah apa kira-kira? Sok suci ente. Bener nggak? Ya, Bu. Innahum unasu yatatahharun. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini dikatain sok suci, ya udah tahu gitu ya, nggak usah bingung lagi ya. Udah nggak usah kaget. Kenapa? Karena sudah ada yang ngomong duluan. Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Mereka itu kaum yang sok suci. Bu Safera sok suci ya biasa Bu ya dikatain gitu udah biasa. Nabi aja pernah dikatain begitu kok. Ya, jadi kalau hari ini bintang kita redup karena omongan manusia, udahlah ya nggak usah pusing lah ya. Dikatain sesat, dikatain gila, dikatain ditantangin mana buktinya, diomongin sok suci. Ha, sudah lah kita udah tahu ya dengan izin Allah hari ini kita sudah tahu. Jadi apapun omongan orang kita nggak usah pusing lagi. Kenapa? Karena di Quran kita udah denger. Ya. Bapak Ibu Nabi Muhammad SAW juga pernah dikatain kayak gitu. Dia dikatain sesat. Padahal Allah jamin, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabatmu itu ya, tidak sesat dan tidak pula keliru. Bu, hari ini yang mendakwahi kita itu teman kita loh Bu, bener dah. Kadang-kadang begitu teman kita berdakwah, kita nggak langsung terima kan, kita bilang ah soalim lu, ya nggak? Bohong lu, apa nggak waras ente. Bu, Allah jamin tuh teman kita itu. Ya bisa jadi kan yang berdakwah kepada kita kan teman kita sendiri kan. Bisa jadi yang menasehati kita itu orang dekat kita sendiri. Tuh. Sejarah berulang Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu yang lagi berdakwah lalu dikatain sesat, Allah jamin. Allah ngomong sama mereka tuh. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Temenmu itu yang menasehatimu itu tidak gila, tidak sesat, tidak sok suci. Tapi dia ngapain? Dia menyampaikan ayat 3-nya. Yang disampaikan itu adalah Quran. Bukan menurut keinginannya. Inilah yang saya sampaikan hari ini Bapak Ibu. Yang saya sampaikan hari ini meskipun susah senang ngomong Alhamdulillah ya. Ini bukan keinginan saya Bapak Ibu. Ya, yang hadir di kajian khusus STB. Kita udah bahas ya, hidup ini bukan tentang kita ya. Tentang kemauan Allah ya. Tentang kemauan Allah Bapak Ibu. Tuh ada lagi tuh, Bu Gebila di Sukabumi. Saya dibilang sesat dan sok suci. Nah, biarin aja Bu, nggak usah pusing ya. Allah jamin bahwa Bapak Ibu yang hari ini menyampaikan Quran tidak sesat dan tidak gila ya. Ya, jangan khawatir. Yang disampaikan in huwa illa wahyu yuha. Yang kita sampaikan, yang kita hari ini pelajari adalah wahyu Allah Bapak Ibu. Wahyu Allah yang diwahyukan, dulu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini diwariskan kepada kita semua loh. Betul nggak? Bapak Ibu hari ini 369 orang mendapatkan warisan yang sama.
Sama kayak saya dapat warisan yang sama apa? Kitabullah wa sunnatar Rasul. Jadi ini milik kita masing-masing, Bapak Ibu ya. Milik kita bersama. Ibu boleh pakai, Bapak boleh pakai. Makanya saya tidak akan klaim, ini kan ngajarnya sama saya. Jadi ini ilmunya saya. Nggak ada, ini ilmunya Allah, Bapak Ibu. Silahkan diajarkan lagi, dicatat ayatnya, sampein lagi sama orang lain. Saya tidak akan klaim kalau ini ilmu saya. Tidak, ini Quran, perkataan Allah, wahyunya dari Allah, disampaikan ke Rasulullah, lalu diwariskan ke kita semua. Jadi Bapak Ibu, saya bukan nggak mau menganggap Bapak Ibu sebagai murid saya, tidak. Tapi saya nggak mau sombong, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu adalah sahabat saya. Sebagaimana Rasulullah memanggil sahabat-sahabatnya sahabat, bukan murid. Ya, Nabi saja memanggil orang-orang di sekitarnya yang beriman kepadanya sahabat, bukan murid. Maka saya pun mohon maaf ya Bapak Ibu ya, yang kemarin ngucapin selamat Hari Guru dan lain-lain, tidak terlalu saya tanggapi, malah saya bilang, kamu sahabat saya. Antum sahabat saya. Bukan saya nggak apa-apa, Bapak Ibu ya. Saya takut sombong aja. Karena saya tahu persis tuh penyakit sombong. Kalau udah masuk, susah ngelawannya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu hari ini, mereka-mereka yang sinarnya lagi gelap. Karena diomongin orang, nggak usah pusing ya. Ini cuma pengulangan sejarah saja. Masa lalu sudah ada orang-orang, sudah ada para nabi, orang-orang yang jauh lebih baik dari kita juga diomongin. Diomongin sesat, diomongin gila, diomongin gak waras, diomongin tukang bohong, diomongin sok suci, nah, ditantangin mana buktinya? Tuh. Nah, Ummu Adin dan Quinsa, yang paling sesek itu kalau di orang-orang terdekat loh ya. Memang Nabi nggak ngerasain coba. Nabi Muhammad SAW yang ngatain gila siapa? Pamannya sendiri. Abu Jahal, Abu Lahab. Padahal Abu Lahab itu ya dikatain mabok agama betul ada. Kita udah bahas tuh surat 8 ayat 49, mabok agama, terlalu fanatik sama agama. Iya, Nabi Muhammad itu dikatain sama Abu Lahab, Abu Jahal, pamannya sendiri. Abu Lahab itu Ummu Adin, waktu Nabi Muhammad SAW lahir, masih bayi baru lahir, dia potong 100 ekor unta loh, sebagai bukti rasa syukur. Ya kan? Coba. Waktu lahirnya dia seneng banget tuh, potong unta. Wah, unta, bukan kambing lah, kambing mah 3 juta. Unta berapa duit tadi ini? Bisa 100 juta harganya ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau 100 ekor berapa duit dia kirim? 10 miliar, orang kaya dia tuh. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, mau senyesek apapun nah biarin aja lah, sunatullah tuh ya, pasti berulang. Oke, sebagai bukti boleh Ummu Adin bacain surat 33 ayat 62 yang diomongin mereka merasa iya iya Bu. Kan Pak cuma merasa kan. Kita nggak boleh punya penyakit merasa ya. Kita baca dulu surat 33 ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu walain walan tajida li sunnatillahi tabdila. Artinya, sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Sadaqallahul adzim, sadaqallahu khairan Ustaz. Wayakum. Terima kasih banyak Bapak, Ibu Ummu Adin dan Quinsa. Bapak Ibu ini penegasan dari Allah. Walan tajidali sunnatillahi tabdila. Pakainya lan loh Bu. Lam dan nun. Lan itu artinya tidak akan pernah. Tidak akan pernah kamu dapati sunnatullah itu berubah. Bu, kalau sunnatullah berubah berarti kiamat. Betul nggak? Matahari terbit dari timur. Itu sunnatullah. Kalau suatu saat terbit dari barat berarti kiamat. Selesai. Tuh. Ya. Jadi kalau hari ini dikatain so suci, ya sunatullah. Sudah, biarin aja. Kalau hari ini dikatain eh, sesat, udah sunatullah, biarin aja. Tidak akan berubah yang namanya sunatullah. Dari dulu sampai sekarang. Walan tajidali sunnatillahi tabadila. Tidak akan pernah kamu dapati sunatullah itu berubah. Sunatullah berubah, maka selesai dunia. Ya, gitu. Ya, jadi Bapak itu yang perlu kita pahami hari ini. Siapapun yang hari ini hatinya jadi gelap, sinarnya jadi temaram, ya, cahayanya jadi redup gara-gara omongan orang, udah biarin aja ya. Nabi aja yang sudah dijamin masuk surga juga pernah digituin. Oleh karena itu jangan pernah merasa paling susah di dunia, ya, karena kegagalan urusan dunia. Yang hari ini dagang nggak laku, orang lain juga ada yang nggak laku. Biasa aja, ya. Tinggal besok kita perbaiki diri ya. Bagaimana dagang bisa mendatangkan pelanggan.
Ada ilmunya, ada caranya, yang penting mau memperbaiki diri. Berikutnya, Ibu Eti Helinali, tolong baca surat An-Najm ayat 5 sampai dengan 10. Sama Surat 5. Ya. artinya atau sama Arabnya. Boleh, artinya boleh, karena ini agak banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat. Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Sampai ayat 10. Ya, satu lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hamba-hambanya apa yang telah diwahyukan Allah. Shadaqallahul azim. Jazakallah Ustaz. Wayakum, terima kasih Bu Eti Helinali. Bapak Ibu, yang menurunkan, yang menjadi perantara penyampai Quran kepada Nabi Muhammad SAW adalah Jibril. Ya. Jibril turun. Jibril itu punya kekuatan, punya keteguhan yang luar biasa. Turun sampai 2 busur panah. 2 busur panah itu paling 1,5 meter ya. 1,5 meter paling jauh jaraknya. Karena setahu saya busur panah itu 40-an, 50-an senti aja. 60 sentian aja. Berarti 1 sampai 1,5 meter jaraknya. Berarti kesimpulannya kalau ngajar Bu, intensif. Ini kan ngajar talaki ya namanya Bu ya. Ngajar talaki itu ya jangan jauh-jauh ya, deket. Sebelah-sebelahan, kalau perlu dengkul ketemu dengkul gitu loh kurang lebih. Ya, itu kan 2 busur panah begitu ya. Ngajar talaki namanya ini. Talaki itu artinya dituntun langsung, lisan ketemu lisan, privat ya. Ya. Jadi dia nggak baca sesuatu tapi dibacain, ya dia ngikutin. Ini talaki namanya. Dan Bapak Ibu, yang ngajarin Nabi Muhammad SAW adalah Jibril. Hari ini yang ngajarin Quran sama Bapak Ibu sekarang siapa kira-kira? Ya mungkin guru ngaji kita, guru Iqra kita. Mungkin hari ini yang kelihatan di hadapan kita adalah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Ya. Tapi sebetulnya pada hakikatnya yang memasukkan Quran ke dalam hati siapa? Kira-kira. Nah, boleh ya Ibu Gebila di Sukabumi. Minta tolong bacain surat 2 ayat 97. Sekarang Ustadz Indra disebut sama sama Bu Zaliyah. Ya. Oke, siapa yang memasukkan surat 297? Siapa yang memasukkan Al-Quran ke dalam hati kita? Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Terima kasih Bu Gebila di Sukabumi. Bapak Ibu, ayat ini menunjukkan siapapun yang memusuhi Jibril. Jibril itu yang memasukkan Quran ke dalam hatimu. Dulu hatinya siapa? Hatinya Nabi Muhammad. Sekarang hemunya nunjuk siapa kira-kira? Ustadz nih ngajarin sesat. Bu, kita nggak ngelihat Jibrilnya sekarang. Ya, kita nggak ngelihat Jibrilnya. Kita cuma lihat Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Indra Firmansyah, Ustadz siapa yang ngisi kajian, Ustadz Taufik Al-Miftah, dan lain-lain. Tapi pada hakikatnya yang memasukkan Quran ke dalam hati kita siapa? Jibril, Bapak Ibu. Berarti kesimpulannya Jibril udah pensiun apa belum? Kan belum ya. Kan tugas utamanya menyampaikan wahyu kan? Ya, dulu wahyu disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Ke kita nggak langsung, tapi kita nggak lihat. Tuh. Tapi tetap semua atas izin Allah ya Bapak Ibu ya. Nazzalahu ala qalbika biiznillah, dengan izin Allah. Tuh. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kalau dulu Nabi Muhammad dapat ayat Quran lewat Jibril langsung, Bapak Ibu hari ini juga berarti hakikatnya meskipun yang dilihat Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Taufik Al-Miftah,
Tapi hakikatnya yang masukin ke hati, cuma kita nggak pernah lihat orangnya, makhluknya, ya, adalah malaikat Jibril, Bapak Ibu. Ya, ya. Mangkul mangkana adu wali Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika, memasukkan ke dalam hatimu biiznillah. Yang memasukkan ayat Quran ke dalam hati berarti Jibril. Tuh. Ya, Bapak Ibu ya. Makanya kalau sudah masuk nih ke dalam hati kita, Jibril itu punya keteguhan. Makanya orang yang di dalam hatinya ada Quran, teguh dia. Karena diajarkan sama guru yang kokoh, kita jadi kokoh juga nggak kira-kira? Coba aja kalau kita diajarkan sama guru yang tegas, sama yang guru yang kuat, kita akan ke bawah kuat kan? Kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang kuat, pemimpin yang hebat, kita ke bawah hebat nggak? Makanya ada ujar-ujar ya, ada kata-kata bijak. Pasukan yang kuat dipimpin oleh pemimpin yang bodoh akan jadi berantakan, betul nggak? Tapi pasukan yang biasa saja dipimpin oleh pemimpin yang kuat maka akan jadi istimewa. Tuh. Jadi Bapak Ibu, ya pada hakikatnya malaikat Jibril sampai hari ini masih bekerja. Cuma Bapak Ibu nggak ngelihat aja. Saya juga nggak ngelihat. Saya dulu belajarnya sama Ustadz Ahmad Homsani. Saya lihatnya Ustadz Ahmad Homsani orang Madura, ngologatnya Betawi. Nggak lihat malaikat Jibril. Tuh. Kenapa? Karena malaikat berjibril bekerja dalam goib. Ya, bekerja dalam goib. Ya. Dan dulu bayangkan coba malaikat Jibril jaraknya cuma 2 busur panah sama Nabi Muhammad SAW. Bu, kira-kira takut atau berani, Bu? Gemeteran nggak? Wajar kalau Nabi Muhammad ketakutan ya. Ini makhluk apa? Makanya dia ketakutan dan lari. Menurut sejarah, pada saat di Gua Hiro itu Nabi Muhammad sempat mau lempar, mau loncat karena ketakutan. Dipeluk, ditahan begitu, sebelah tangan. Coba Bu bayangin, coba dipeluk sama makhluk yang nggak pernah dilihat, rasanya kayak apa coba? Bapak Ibu hari ini ngebayangin pocong yang belum pernah dilihat aja udah takutnya setengah mati. Ya, ya, gitu ya. Jadi wahyu ini disampaikan, wahyu Allah ini disampaikan ke Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Hari ini masih dimasukkan ke dalam hati kita juga oleh malaikat Jibril. Cuma yang kita lihat bukan malaikatnya, yang dilihat adalah perantaranya lagi. Siapa? Mungkin Ustadz A.U. Taufik Al-Miftah, mungkin Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Ahmad Hamsani, dan lain-lain. Ya, jadi Bapak Ibu, jangan juga dicari-cari ya, apa benar nih omongan Indra. Yang ngomong Quran tadi kan, Qul man kana adu wali Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Tuh. Jangan dicari-cari Jibrilnya mana ya, nggak usah. Ya Bapak Ibu ya, beriman saja terhadap yang goib. Sip ya. Sekarang kita baca surat 11, surat An-Najm ayat 11 dan 12. Ibu Wita di PKU silakan. Syukur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Najm ayat 11 dan 12. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara. Artinya, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ayat 12, maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, barakallah. Terima kasih Bu Wita di PKU. Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW begitu terima wahyu, melihat Jibril, dia tidak mendustakan apa yang dia lihat. Dia tidak mendustakan apa yang dia dengar. Ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin juga ngelihat bukti. Oh iya ya, Ustadz itu begini, Ustadz ini begini, Ustadz Indra begini. Kemarin sakit, ternyata sembuh. Kemarin mobilnya nggak ada, datang lagi mobil yang lain. Bapak Ibu mungkin udah melihat buktinya. Tapi mohon maaf, apakah semuanya langsung menerima dengan percaya? Jangan-jangan mendustakan. Atau jangan-jangan ngomongnya begini nih. Ah, itu mah kebetulan aja kali. Gitu kali ya, Bu. Ya, hati-hati ya. Kenapa? Karena di ayat 12-nya, maka apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang dirasakan sama dia, dilihat sama dia. Jadi Bapak Ibu, apakah mau membantah saya tentang bukti-bukti kekuasaan Allah yang Allah datangkan ke saya? Yang ngerasain saya, yang lihat saya. Kalau saya bohong ya nanti saya diajab sendiri sama Allah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kebenaran Quran ini
kita terima utuh-utuh, bulat-bulat atau tidak. Maka disinilah berlaku yang namanya siddiqin, orang yang membenarkan. Ya, Bu. Hari ini kalau kita membenarkan, oh iya ya, riba itu dosa. Berarti kita termasuk siddiqin, betul nggak? Kita membenarkan nggak boleh jual beli secara COD karena rukun berjual belinya tidak terpenuhi. Kita benarkan, akhirnya kita tinggalkan. Berarti kita siddiqin, betul nggak, Bu? Bisa jadi nanti Bu Wita as-siddiq. Ya, Bu ya. Ya, Bu. Karena membenarkan. Coba, dulu saya pernah nanya begini nih, Bu Wita kalau punya anak perempuan, lalu dilamar sama laki-laki. Laki-lakinya ganteng, mapan, tampilannya keren, duitnya banyak, kerjanya mapan, jabatannya tinggi, bawa Mersil. Tapi nggak bisa baca Quran, Bu. Berani nggak membenarkan kalau laki-laki mapan, ganteng, keren ini banyak duitnya, bukan calon mantu yang baik. Karena dia nggak bisa baca Quran. Nah, atau yang datang kedua adalah laki-laki yang belum ganteng, Bu. Tapi enak dilihat. Cuma belum rapi dandanannya. Belum keren. Karena gajinya mungkin belum seberapa. Tapi bacaan Qurannya bagus. Sholat. Sopan. Takut sama Allah. Berani nggak membenarkan. Meskipun dia belum mapan. Masih culun. Tapi dia adalah calon mantu yang baik. Ini namanya membenarkan, Bu. Berani nggak? Tuh. Hafiz Quran lagi. Wah. Ustadz, kenapa ujiannya nggak gitu sih? Kenapa nggak ganteng, mapan, hafiz Quran, nurut sama orang tua, takut sama Allah? Bu, kalau komplit begitu sempurna, nggak ada ujiannya. Itu nggak usah pakai mikir, terima langsung. Ya nggak? Ya nggak? Ya, ini adalah satu posisi kita membenarkan. Makanya begitu kita melihat ayat Quran, hari ini dibacakan ayat Quran. A, B, C, D. Setiap Senin ada dibahas, Selasa ada dibahas. Berani kita membenarkan, oh iya nih Quran saya harus berubah nih. Ya, mohon maaf Bu, ya. Banyak hari ini orang yang begitu terima ayat Quran selalu bilang, ya tapi kan. Apalagi kalau saya ngomong, kemarin saya ngomong begini ya. Saya dapat kemuliaan, dapat kemudahan dari Allah, A, B, C, D. Apa respon orang yang paling umum? Yaitu makan ustadz. Saya kan bukan ustadz. Ya, Bu. Loh, Bu, mohon maaf ya. Ustadz juga dulunya kan bukan ustadz. Ustadz juga dulunya kan manusia biasa. Siapa ustadz sekarang yang nggak punya masa lalu? Ada ustadz yang memang baik dari kecilnya memang udah soleh, udah mesantren. Tapi jangan salah, mas, jangan-jangan waktu mesantrennya juga pernah nakal juga, ya Bu, ya, pernah bolos, pernah nyontek. Kan kita nggak tahu masa lalu Bapak Ibu, ya. Jadi jangan banyak excuse lah dalam hidup. Terima aja sudah, jangan mendustakan. Makanya begitu ada ayat Quran, apakah kamu? Ini kan kamunya, kalau dulu kamunya menunjuk ke musyrikin Mekah. Kalau sekarang kamunya kan nunjuk kita ya Bapak Ibu ya, nunjuk nih 435 orang. Apakah kamu hendak membantah terhadap ayat ini? Tuh. Jangan ya, kita jangan termasuk orang yang membantah sama ayat-ayat Quran ini. Ini kebenaran dari Allah, jangan sampai kita berpaling dari kebenaran. Kita terusin dulu. Surat An-Najm ayat 13 sampai 17. Sampai 18. Ibu Neni di Jakarta silakan. Surat 53 ayat 13 sampai 18. Di sini saya lafazkan ya, Ustaz. Mangga, Bu, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghshasid sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Khalas, tak? Nah, khalas. Arti ayat 13 adalah, dan sungguh Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Ayat 15, di dekatnya ada surga tempat tinggal.
Ayat 16, Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ayat 17, penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Ayat 18, sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Wa iyyakum. Terima kasih banyak Bu Neni di Jakarta. Bapak Ibu, Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan cuma lihat Jibril di Gua Hiro, dia pernah lihat lagi di tempat lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Melihat dengan wujud aslinya. Pada saat itu malah Sidratul Muntaha lagi diliputi sesuatu, jadi nggak jelas penglihatannya. Tapi beliau melihat dengan jelas. Ya, kalau kita tarik hikmahnya ke kita hari ini ya, mungkin Bu Safera pernah ditolong Allah, dan Bu Safera pernah ditolong lagi oleh Allah dengan di kesempatan yang lain. Ya, berkali-kali ditolong sama Allah. Kalau ngarepin Bu Neni ngelihat Jibril ya nggak mungkin Bu sekarang Bu ya. Tapi kalau Bu Neni melihat pertolongan Allah yang datang ke Bu Neni, saya yakin Bu Neni bisa bercerita bermacam-macam contoh, bener nggak? Bukan cuma sekali dua kali. Ya, saya kalau disuruh cerita tentang keajaiban Allah, pertolongan Allah ke saya itu bermacam-macam, bukan sekali dua kali. Dan ini bukan cuma di saya saja, Bu. Bu Safera saya yakin ngerasain, Bu Zalia saya yakin pernah ngerasain. Ya, Ibu Zulfah Muhammad pernah nggak ngerasain? Ya, kalau Nabi Muhammad Allah tegaskan bahwa dia pernah melihat Jibril 2 kali, bukan cuma 2 kali ya, sering bahkan sebetulnya ya. Iya. Nah sekarang kisah ini ditarik ke kita bahwa saya juga pernah kok, tapi bukan ngelihat Jibril, melihat pertolongan Allah. Makanya di ayat 18-nya, sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Bapak Ibu, kita sudah sering lihat tanda-tanda kebesaran Allah yang paling besar dalam hidup kita. Bisa jadi sakit sembuh tanpa berobat. Bisa jadi hutang dilunasin tanpa harus bayar. Atau bayarnya pakai bukan duit kita. Coba. Ya Bu, Ya. itu kan hal-hal keajaiban yang luar biasa. Dan saya yakin 437 orang hari ini bisa cerita tentang itu. Diberangkatkan umroh, bisa bercerita. Saya yakin semua hari ini 437 orang bisa bercerita bahwa Bapak Ibu sudah pernah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang paling besar dalam hidupnya. Ya. Jadi mereka-mereka yang hari ini termasuk saya yang sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam hidupnya, tolong perhatikan ayat berikut ya. Jangan sampai terjadi di diri kita. Silakan Bu Ratih, surat 5 ayat 115. Kuliahin 4 anak dibeasiswain Allah, coba Bu, Masya Allah ya. Ingat ya, semua yang sudah surat 5 ayat 115 Bu. Yang sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah jangan sampai melakukan hal ini. Silakan Bu Ratih. Enggak. Ya, Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, sungguh aku menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak Bu Ratih. Bapak Ibu, ini kisah bagaimana Allah mewujudkan permintaan orang-orang Bani Israel yang minta kepada Nabi Isa supaya diturunkan makanan dari langit. Ya, Bu, akhirnya makanan dari langitnya beneran diturunkan sama Allah. Ini kan keajaiban, tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar, betul nggak Bu? Ditolong dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Sama seperti kita yang pernah ngerasain pengalaman ditolong Allah dengan keajaiban yang besar, pertolongan yang besar, tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa, nggak masuk akal. Apa lihat ancaman Allah? Famay yakfur ba'du minkum, barang siapa yang kafir setelah hal tersebut, setelah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, melihat pertolongan Allah yang ajaib, fa inni u'adzibuhu azaban la u'adzibuhu ahada minal alamin. Maka sungguh akan aku azab dengan azab yang orang lain belum pernah rasakan sebelumnya. Tuh. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu hari ini yang sudah bertestimoni, sudah bersaksi bahwa sudah datang pertolongan Allah,
Sudah datang keajaiban-keajaiban, rasa kasih sayangnya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Jangan pernah lagi ragu sama Allah ya Bapak Ibu ya. Jangan lagi ragu sama Allah. Apa iya Allah tolong saya? Apa iya? Apa iya nanti kebayar? Apa iya? Nah, jangan ya. Kenapa? Karena Allah bilang pasti akan aku azab dengan azab yang orang lain belum pernah rasakan sebelumnya. Kalau hari ini kita pernah merasakan nikmat tanda-tanda kebesaran Allah. Nabi Muhammad juga pernah. Dan Nabi Muhammad tidak mendustakan. Tuh, penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu. Dan tidak melampauinya. Kita kadang-kadang udah dibelok-belokin kadang-kadang ya Bu ya. Ya, urusan urusan besar misalnya. Mau bayaran sekolah anak, duitnya kagak ada. Qadarullah, Allah takdirkan mobil mau dijual, lakunya cepet, lebih mahal lagi lakunya. Ya Bu, kita malah ngomongnya apa? Wah, kebetulan mobil laku. Lah, Bu, kalau kebetulan berarti nggak percaya kalau itu Allah yang ngaturin. Ya, ya, Bu Safera jalan-jalan di mall, ketemu sama Bu Lilik Firdaus. Kebetulan ketemu di sini. Nah, mohon maaf ya, Bu Lili sama Bu Safera. Kalaupun ketemu di mall, nggak ada yang kebetulan, Bu. Jadi jangan ngomong kebetulan ya. Qadarullah. Semua atas izin Allah. Ya. Belajar pelan-pelan Bapak Ibu ya. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Oke? Ya, kita harus buktikan bahwa kita beriman kepada Allah dan kita pernah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Oleh karena itu jangan pernah kafir lagi, jangan pernah ragu lagi sama Allah. Yang hari ini lagi diuji nih ya. Anaknya kelas 3 SMP, kelas 3 SMA mau masuk kuliah. Kan belum kebayang nih duitnya nih. Tuh ujian tuh ya. Tuh. Tapi kan ingat dulu waktu SD masuk SMP, SMP masuk SMA kebayar juga tuh biaya pendaftarannya. Masa sekarang takut lagi? Tenang aja, Allah Maha Kaya ya Bapak Ibu ya. Sip. Berikutnya kita baca lagi surat An-Najm ayat 19 surat 53 ayat 19 sampai 22, 19 sampai 22. Mangga Ibu Nani Tri di Gresik. Udah barusan. Udah ya. Oke, kita geser ke Bu Nani udah memang. Belum. Oh, belum ya. Mangga Bu Nani silakan. Surat 53 ayat 19 sampai 22. Surat An-Najm ayat 19 sampai 22. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Alata dan Al-Uzza? Ayat 20. Dan Manat. Yang ketiga, yang paling kemudian, sebagai anak perempuan Allah. Ayat 21. Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Ayat 22. Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Ya. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Bu Nani Tri Waryakum. Bapak Ibu, Allah ini Maha Kaya. Kita udah pernah ditolong sama Allah dan kita yakin itu pertolongan dari Allah. Oleh karena itu apa pantas kita berlindung kepada Tuhan-Tuhan yang lain, bersandar kepada Tuhan-Tuhan yang lain, bersandar kepada gaji, bersandar kepada dagangan. Ya Bu, anak sekolah tenanglah, nanti saya laku dagangan buat bayar sekolah. Bu, apa pantas begitu? Kalau dulu namanya Lata, Uzza, dan Manata. Kalau sekarang namanya mungkin kantor, gaji, ya Bu, bonus. Betul nggak? Ya. Coba nih, apalagi nih akhir tahun nih, duit ya. Apalagi akhir tahun, saya yakin ada yang bilang, jalan-jalan dong, liburan, tunggu bonus ya. Coba, sandarannya kemana? Kalau dulu Lata, Manata, dan Lata, Uzza, dan Manata, kalau sekarang bisa jadi nungguin bonus. Nungguin bonus akhir tahun, nungguin gaji, nungguin THR. Tuh. Kalau yang nolongin orang non-muslim gimana? Selama dia nolong baik, tidak ada embel-embel apapun, sah-sah saja. Yang penting jangan ngomong setelah itu, Ustadz, yang nolongin saya malah orang non-muslim. Orang Islamnya kemana? Nah, nggak usah ngomong begitu. Semua atas izin Allah, ujian kita ya. Kadang-kadang kita ditolong sama non-muslim, pada akhirnya jadi mendiskreditkan saudara muslim. Tuh.
Jangan, nggak perlu. Karena semua atas izin Allah. Bisa jadi ibu ditolong sama orang non-muslim untuk menguji ibu juga. Apakah setelah itu ibu mengomentari saudara muslimnya? Ya, kadang-kadang kita kan begitu ya Bu ya. Coba Ustadz, yang nolongin saya non-muslim, orang Islamnya pada kemana? Nggak usah ya Bapak Ibu ya. Yang namanya pertolongan, ma min syafi'in illa min ba'di izni. Tidak ada pertolongan kecuali atas izin Allah. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini sudah merasakan tanda-tanda kebesaran Allah, jangan punya Tuhan lain ya. Apapun namanya, mau namanya Lata, Manata, Uzza, mau namanya gaji, bonus, jabatan, untung dagang. Gak usah, itu cuma ikhtiar. Semoga itu jadi amal soleh. Jangan bergantung sama itu. Bergantung tetap kepada Allah. Ya. Kalau dulu orang kafir Quraisy punya anak laki-laki dipertahankan, anak perempuan dibunuh. Makanya di ayat 21 kan begitu. Apakah pantas bagi kamu yang laki-laki untuknya yang perempuan? Yang jelas itu tentulah pembagian yang tidak adil. Ya. Dan ini sampai hari ini masih ada nggak tuh mental-mental seperti itu, terutama tentang punya anak. Kalau bukan anak laki, kayaknya malu, nggak bangga gitu ya. Makanya istrinya dipaksa, ayo hamil lagi, ayo dapat anak laki. Keluarnya perempuan lagi, anak laki lagi, perempuan lagi. Istrinya udah capek melahirkan, udah 11 Bu, perempuan semua. Coba. Setelah itu apa? Tetap nggak dianggap. Bapak Ibu, anak laki dan perempuan semua baik ya Bu. Dan kenapa Rasulullah tidak diberikan anak laki-laki yang banyak? Bahkan pernah punya anak laki-laki meninggal dunia, betul nggak? Ibrahim namanya, umur 6 tahun udah meninggal dunia. Anaknya yang hidup itu perempuan yang menurunkan cucu berikutnya. Ya, Bapak Ibu jangan punya prasangka kayak gitu ya. Hari ini siapapun yang menikah, siapapun yang baru menikah dan lagi menunggu anak, Allah kasih anak perempuan mau anak laki sama saja. Ya, meskipun secara syariat perlakuan syariatnya beda, tapi kita harus perlakukan sama bahwa ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Nggak usah kita komentarin berlebihan. Tuh, ya, terima saja anak perempuan dan laki sama. Jangan sampai kita bersikap yang tidak adil kepada Allah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutin ayat 23. Ibu Nur Hayati, surat An-Najm ayat 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Berhala-berhala itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu ada-adakan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk penyembahannya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Padahal sungguh mereka benar-benar telah didatangi petunjuk dari Tuhan mereka. Sadaqallahul azim. Makasih Ustaz. Terima kasih banyak Bu Nur Hayati. Bapak Ibu, Tuhan-Tuhan lain yang kita sembah tadi, itu hanyalah nama-nama yang dibikin oleh orang-orang terdahulu kita ya Bapak Ibu. Ya, ini surat An-Najm, surat 53 ayat 23. Mau bonus, mau jabatan, mau kerjaan, mau lanat, mau lata, uzza, manata, itu cuma bikinan-bikinan manusia saja. Mereka cuma berprasangka dan cuma mengikuti hawa nafsunya saja. Ya. Iyattabi'una illa zonna wa ma tahwal anfus. Yang mereka ikuti hanya prasangka dan hawa nafsunya saja. Jadi Bapak Ibu kurang-kuranginlah ngikutin hawa nafsu ya.
mau dalam bentuk Tuhannya dalam bentuk emosi, mau Tuhannya dalam bentuk harga diri, ya mau Tuhannya dalam bentuk nama baik keluarga. Bapak Ibu hati-hati ya. Kita jangan sampai punya Tuhan lain selain Allah. Kenapa? Apa resikonya sih? Ya. Padahal kita udah dapat petunjuk, tapi kita tetap memikirkan hal-hal lain selain Allah, padahal kita sudah dapat petunjuk, apa resikonya? Lihat ayat 24 dan 25. Boleh Bu Lili, El-Faqih Firdaus, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat An-Najm ayat 24-25 Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lil insani ma tamanna. Falillahil akhiratu wal ula. Artinya, atau apakah mereka akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Ayat 25, tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Shadaqallahul alim. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khair Ustaz. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Lili di Surabaya. Bapak Ibu, Allah sampai tantang loh. Amlil insani ma tamanna. Apakah manusia bakal dapat yang dicita-citakannya? Saya yakin nih 442 orang punya cita-cita kan? Bakal dapat ya kira-kira? Bu, kalau kita mendustakan Allah, belum tentu cita-cita kita yang dapat. Bisa jadi tadi tuh azab yang orang lain belum pernah rasakan sebelumnya. Betul nggak? Kenapa? Falillahil akhiratu wal ula. Milik Allah lah kehidupan di akhirat dan kehidupan yang sekarang. Inilah bahasa yang kemarin kita bahas di grup STB. Hidup ini tentang mengikuti kemauan Allah, bukan kemauan kita. Kalau kita hidup dengan prasangka kita dan kemauan kita, tadi itu kayak ayat 22. Iya tabiuna illa zonna wa ma tahwal anfus. Yang mereka ikutkan hanya prasangka dan kemauannya sendiri aja. Jadi mulai hari ini ya kurang-kuranginlah kemauan sendiri ya Bapak Ibu ya. Tadi malam saya ngisi kajian di Bintaro. Saya membahas kurang lebih mirip nih nyangkut ke sini juga. Terus dia bilang begini, Ustadz, kalau saya pengen makan bakso, tapi tiba-tiba mertua saya datang bawa ketoprak, apakah itu keinginannya Allah? Ya, saya bilang, ya bisa jadi. Bisa jadi kamu diuji dengan kemauanmu sendiri. Pengen makan bakso, mertua datang bawa ketoprak. Orang yang mengikuti hawa nafsunya mungkin akan bilang, enggak, tetap mau beli bakso aja. Akhirnya ketopraknya nggak dimakan. Kalau nggak dimakan jadinya apa? Mubazir. Innal mubazzirina kana ikhwana syayatin. Mubazir itu temannya setan. Jadi Bapak Ibu hari ini, meskipun kita punya keinginan, kalau Allah sudah datangkan keinginannya, ya sudahlah kalahin keinginan kita ya. Pengen makan bakso Ustaz. Ya yang datang tahu gejrot. Ya udahlah hari ini makan tahu gejrot dulu. Kan makan baksonya bisa ntar sorean dikit. Ya. Itu kalau mertuanya nggak tahu, saya bilang. Coba kalau mertuanya tahu, udah dibawain ketoprak, nggak dimakan. Karena dia pilih makan bakso. Kira-kira perbuatan kita bisa mengganggu hatinya nggak? Kalau mungkin mertuanya imannya bagus, orangnya baik, nggak peduli urusan itu. Tapi bisa jadi hari itu lagi terganggu hatinya. Entah karena apa ya Bapak Ibu ya. Imannya lagi turun dikit. Ngelihat menantunya, kok gue bawain ketoprak nggak dimakan? Kira-kira apa yang terjadi itu? Ya Bapak Ibu ya, hati-hati ya. Jadi jangan mengikuti kemauan kita, ikuti kemauan Allah saja. Semua punya kepengen, beneran Bapak Ibu. Tadi malam saya ngisi kajian di Rawalumbu. Dan saya tahu persis Bapak Ibu ya. Setiap kali ngisi kajian di situ dengan izin Allah, snacknya tuh kalau nggak martabak telur, martabak manis. Sehingga dalam perjalanan yang kebayang sama saya apa? Ini martabak telur, martabak manis tuh. Tapi ternyata hari itu kue pancong sama cara bikang. Coba. Dan belum pernah loh sebelumnya Bapak Ibu. Ya itulah kemauan Allah. Saya kepikirannya martabak. Udah lantar di sana makan martabak. Ternyata yang datang kue pancong sama cara bikang. Ya inilah tentang kemauan Allah Bapak Ibu ya. Tuh. Kemarin tuh tiga kejadian yang keinginan saya, tapi nggak jadi semua. Pulang peletakan batu pertama, pengen mampir ke rumah bibi, Pak Mamang. Ya. Mampir ke Lewiliang, Kang Nuga. Nggak ada Mang Wawan ternyata. Ya.
Cuma ketemu bibi doang. Ya, habis sholat zuhur ya langsung berangkat lagi. Malah nongkrongnya di Yasmin. Makan-makan sama teman-teman dari eh, Meaningful Ways juga. Ada juga di STB juga beliau ya. Terus yang kedua, pulang dari Yasmin menuju Bekasi lewat Ciang sana. Teleponlah temen di Villa Nusa Indah 3. Pengennya sholat maghrib deket Villa Nusa Indah 3, deket rumah temen sekaligus silaturahmi. Ternyata orang yang diteleponnya nggak ada. Ya sudah lewat pindah lagi, geser ke Masjid Aqsa. Coba Bapak Ibu ya. Ya sudahlah kalau memang orangnya nggak ada nggak usah ngomong ya udah capek-capek lewat sini orangnya nggak ada, nggak usah ngomong begitu, kita terima saja Bapak Ibu ya. Ini soal kemauan Allah karena Allah yang memiliki kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yang terakhir itu tadi nggak usah makan lah, ntar juga di sana makan martabak telur cukup lah, nggak usah. Ternyata kue pancong. Iya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Ini saya bukan cerita-cerita kepengen, tidak, bahwa Allah punya kehendak. Ya sudahlah kalau kehendak kita sama kehendak Allah nggak sama, memang Allah yang punya dunia ini, yang punya kehidupan ini dan punya akhirat ini, nggak usah dibantah. Kadang-kadang tuh kita suka ngomong begitu kan, tahu gitu, ya nggak, tahu gitu nggak lewat sini orangnya nggak ada. Tahu gitu langsung aja nggak usah mampir orangnya nggak ada. Nggak usah Bapak Ibu, memang takdirnya begitu. Terima saja dengan lapang dada ya. Kenapa? Falillahil akhiratu wal ula. Milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan sekarang. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi besok kalau punya keinginan sama kenyataan berbeda, nggak usah komplain. Terakhir di surat An-Najm ayat 26. Ibu Zulfah Muhammad silakan. Masih panjang ayatnya sebetulnya ya. Mudah-mudahan masih cukup waktunya. Silakan Bu. Ya, syukran Ustaz. Afwan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallah liman yasha'u wa yardah. Artinya, dan betapa banyak malaikat di langit dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat atau pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Wafik barakallah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Zulfah Muhammad. Bapak Ibu, Allah punya malaikat banyak ribuan, mau di langit mau di bumi. Tapi mau sebanyak itu malaikat ya Bu, Allah nggak izinkan, dia nggak akan jadi apa-apa buat kita, nggak bermanfaat buat kita. Betul nggak Bapak Ibu? Kita punya teman banyak Bapak Ibu. Saya punya teman banyak alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada izin Allah, kita teleponin satu-satu, nggak ada satupun yang bisa nolong. Ya, saya ingat betul kisah pertama kali corona dibuka ya, PSBB dibuka. Ya, kami itu dagang kan ya Bu ya, kami dagang di Fatmawati. Mau mulai dagang mie ayam, modalnya cuma 500.000. Semua temen yang kaya-kaya kami teleponin, bro, boleh nggak pinjem dulu 500.000 aja, ini buat mulai dagang lagi bro, modal habis. Semua yang kaya-kaya yang kita tolong, satu pun nggak ada yang bisa nolong karena nggak ada punya duit semua. Kita nggak menelpon yang miskin ya, Bu. Bener nggak? Kan kita nggak mungkin menelpon yang miskin ya, yang sepengetahuan kita, ya Bu. Kan kadang-kadang kita kalau nelpon itu, jangan nelpon dia mah nggak punya duit. Bu, mohon maaf ya Bu, saya dengan izin Allah justru ditolong pada saat corona sama orang yang kita duga miskin sebelum corona. Sebelum corona, orang tersebut jangankan duit, air aja kagak punya. Sumurnya mati, nggak keluar air, harus digali dan dia nggak punya duit buat itu tuh. Sehingga dia mandi aja minta air dari tetangga. Ya, Bu. Secara historis kan nggak mungkin kita minjem duit sama dia, betul nggak Bu ya? Ternyata dengan izin Allah Bu, yang nolongin justru dia. Dia telepon, bro, lagi ngapain bro? Begini, gini, gini, gini. Oh iya, nih mau mulai lagi masak jualan mie ayam nih, lagi coba-cobain. Lagi ikhtiar dulu nih, modalnya nggak ada soalnya. Udah ini pakai duit gue dulu, coba. Kaget gitu. Ya, Bu, malaikat sebanyak apapun tidak akan berguna selain atas izin Allah. Sebanyak apapun teman-teman orang kaya, saudara-saudara kaya, tidak akan mampu dia memberikan pertolongan kecuali atas izin Allah. Jadi intinya ke siapa kira-kira? Intinya kita harus mendekat kepada Allah. Supaya apa? Kenapa? Karena dia
Karena Allah telah mengizinkan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Nah, itu poinnya. Berarti kita kesimpulannya harus jadi hamba yang dikehendaki dan hamba yang diridhoi supaya dapat izin agar malaikat nolongin kita. Betul lah Bapak Ibu ya? Tuh. Kang Nuga itu sepupu sama saya. Tapi kalau Allah nggak izinkan dia nolong saya, meskipun dia sepupuan, apa iya dia nolongin saya? Belum tentu. Ya, yang nolong di luar Nurul tuh. Makanya cari teman-teman, ya jangan cari nama Nurul ya. Tuh. Ya. Jadi Bapak Ibu, inilah surat An-Najm. Banyak hal dari surat An-Najm ini yang harus kita sadari. Ya, kesadaran pertama adalah tentang nggak usah redup sinarnya cuma gara-gara omongan orang. Hidup kita bukan untuk mendapatkan penilaian manusia. Hidup kita tentang mendapatkan penilaian Allah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, jangan menghukumi pengalaman orang lain dengan asumsi kita, dengan prasangka kita. Ini kejadian di Nabi Muhammad SAW yang melihat Jibril. Orang kafir Quraisy menganggapnya sesat dan lain-lain. Ya, padahal Nabi Muhammad yang melihat sendiri. Saya nggak akan menghakimi pengalaman spiritualnya Bu Safera. Saya yakin saja, saya harus jadi siddiqin yang membenarkan. Betul, saya yakin Bu Safera pernah ditolong Allah. Saya yakin betul Bu Lili pernah ditolong Allah. Saya harus jadi siddiqin Bapak Ibu ya. Meskipun nggak masuk akal. Coba. Bu Zulfah pernah ditolong Allah dengan cara yang tidak masuk akal. Saya harus siddiqin bahwa Allah pasti bisa. Ya, jadilah siddiqin yang kedua ya Bapak Ibu ya. Tuh. Yang ketiga apa lagi tadi? Ya. Yang ketiga nggak usah jangan sampai punya Tuhan-Tuhan lain. Ya. Lalata, Manata, Uzza. Dan juga nggak usah punya penilaian-penilaian lain sesuai dengan hawa nafsu. Ya. Yang keempat, kurang-kuranginlah keinginan kita ya Bapak Ibu, karena hidup kita soal memenuhi keinginan Allah, bukan keinginan kita. Karena kalau kita nggak ngikuti keinginan Allah, mana mungkin kita bisa mewujudkan cita-cita kita. Oleh karena itu, mulai hari ini jangan sampai berpaling dari peringatan Allah, jangan sampai berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah, jangan sampai berpaling kepada Tuhan-Tuhan lain, karena kita nggak akan bisa mencapai cita-cita kita di dunia dan akhirat kalau kita tidak memenuhi keinginan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Kang Mugan. Jangan lupa juga tanggal 27-28 malam kita bergabung di kelas eksklusif filosofi sholat bagian 2. Kita akan mempelajari bacaan-bacaan sholat termasuk dari beberapa pendapat ya, karena ada beberapa hadis yang berbeda tentang bacaan di gerakan tertentu ya. Insya Allah nanti kita ketemu di tanggal 27 dan 28. Mangga Kang Nuga. Baik, syukron jazakallah khair Ustaz Indra Firmansyah atas waktunya, kesempatannya, tadabur pagi hari ini. Insya Allah Bapak Ibu Ayah Bunda kita banyak dapat hikmah, banyak dapat peringatan. Insya Allah kita juga banyak dapat petunjuk ya pagi hari ini. Utamanya semoga apa-apa yang kita pelajari bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan ya. Atau lebih luas lagi kita bukan cuma praktek sendiri tapi kita sebarluaskan. Kita syiarkan lagi kepada orang-orang terkasih ya. Insya Allah semoga jadi manfaat buat kita semua. Pagi hari ini jadi semakin menguatkan langkah kita. Untuk itu Ustaz Indra sebagai penutup barangkali ada pesan-pesan atau nasihat atau closing statement ya barangkali untuk menguatkan juga Bapak Ibu Ayah Bunda pagi hari ini. Persilahkan Ustaz. Ya, Bapak Ibu jangan pernah berpikir apa yang kita punya, teman banyak, harta banyak, jabatan yang banyak itu jadi pelindung kita. Jangan pikir semua baru bisa berfungsi setelah izin Allah. Bahkan Allah bilang malaikat yang bertebaran di langit pun tidak akan jadi manfaat kalau tidak ada izin Allah. Oleh karena itu berjuanglah terus untuk mendapat izin Allah ya Bapak Ibu. Jadi perjuangan kita hari ini adalah berjuang untuk terus mendekat kepada Allah supaya dapat izin, supaya dapat prioritasnya.
Dan saya yakin kita semua juga mendekat ke manusia supaya dapat prioritasnya kan. Dekat sama Pak Lurah, biar kalau ngurus surat-surat dapat prioritas. Bos, hari ini mau ngurus ini. Oh ya datang aja, bilang sama itu, udah ngomong sama saya. Ya, enak gak Bapak Ibu kalau udah begitu ya? Tapi hari ini yang dideketin harusnya Allah ya, jangan manusia. Oleh karena itu Allah bilang apa di surat 5 ayat 35? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Cari terus jalan mendekat kepada Allah. Surat Al-Maidah ayat 35. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Usikum wa nafsi taqallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Indra dan Bapak Ibu Ayah Bunda semua atas kesempatannya berkumpul di pagi hari ini. Kita ketemu lagi besok ya. Kita belajar lagi di Quran Talks dan juga mau izin reminder lagi, mau jadi alarm sebagai penutup untuk yang mau mencurahkan rasa syukurnya karena sudah mendapatkan banyak manfaat pagi hari ini dengan bersedekah, dengan berinfak lewat titik balik, dengan harapan ilmunya nggak berhenti di kita. Ini bisa mengikat komitmen dan konsistensi kita dalam belajar. Terlebih lagi dalam rangka mensupport setiap program dakwah dari titik balik ya. Seperti biasa boleh di-scan barcode-nya atau disalin nomor rekeningnya. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Indra, kita ketemu di akhir pekan ini, Afwan. Kita akan belajar lagi sama-sama. Untuk yang belum daftar, yuk sama-sama kita daftar, sama-sama kita kumpul lagi, kita sama-sama tutup akhir tahun kita dengan pembelajaran yang sangat-sangat insya Allah kembali ke hal yang fundamental ya. Ini kita untuk memperbaiki dan menyempurnakan bacaan sholat kita. Silakan Bapak Ibu Ayah Bunda semua boleh diakses atau nanti bisa hubungi Kak Dira ya untuk pendaftarannya insya Allah. Untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf bila mana ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukron Ustaz, terima kasih Terima kasih Bapak Ibu banyak Ayah Bunda, Afwan, Kang sehat-sehat. Nurdanudun. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.